Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Ya, selamat pagi apa selamat siang? Udah siang ya? Baru bertiga. Arif masih connect. Yang lain mana? Udah. Kenapa Kak? Yang lain kemana? Yang lain nggak tahu. Masih Makanya banyak tadi nggak sih? Masih banyak nggak sih? lumayan Kak. Lumayan. Nah, ini anak lama semua kayaknya ya? Ya, anak lama semua kayaknya. Familiar namanya. Apalagi ada. Hafal ya. Farah juga hafal saya. Arif nih yang koneksinya lama nih, tahun saya juga hafal nih. Oke, ada Sakina. Halo Sakina. Mana Sakina? Halo Kak. Oke. Halo Farah. Mana Farah? Halo Kak. Oke, bener kan ya panggilannya Farah ya? Oke, Arif nih connectingnya lama banget. Ini kenapa ya kira-kira? Tuh, connect deh. Yang cowok nggak ada? Katanya biasanya dia ke toilet kalau connectingnya lama. Oh, oh bisa diatur kayak gitu ya? Jadi bisa nggak join audio dulu Kak? Oh iya, kalau belum join audio masih kayak gitu doang ya, connecting gitu ya? Iya. Iya, apa. Saya newbie banget di dunia perzuman sih lah ini. Kalau kalian kan setiap hari gitu. Oke deh, kita mulai aja kali ya, nggak apa-apa lah, bertiga juga. Iya bener bertiga ya baru ya, bertiga. Oke, kan semester kemarin kan kita belum belum pernah masuk ke materi gitu ya, bener nggak? Cuma bahas-bahas soal kan, bahas soal, ada soal ini kita bahas materinya, ada soal ini kita bahas materinya. Sekarang kita bahas materi nggak apa-apa lah. Tapi ya memang yang saya pilihin ini mayoritas ya bener-bener sering keluar gitu ya. Jadi kita kan nggak banyak nih pertemuan nih. Fasilitas udah saya kirim ke WhatsApp. Bentar. Oh iya, benar ada pretestnya. Oh tadi kalian pretest dulu ya? Iya, saya lihat hasilnya. Ada Bayu, halo Bayu. Halo Kak. It's dengan rambut yang khasnya ya kan. Mantap, mantap. Oke, ya hasilnya so-so lah ya. So-so. Satu, satu, dua, tiga, empat. Empat orang aja yang menurut saya udah bagus. Sisanya masih ya kurang lah ya, nggak apa-apa lah, namanya juga kan belum belajar gitu ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh cuma ada 9 ya, 9. Oke, kita mulai aja. Kalau gitu pasti proses udah. Berarti nanti kita di akhir kita bahas soal pretestnya ya. Saya ada. Kalau gitu kita masuk aja langsung ke materi. Tadi bahas tentang apa? Ayo. Dasar-dasar geografi bukan sih Kak? Iya benar. Hakikat base-nya ya, belum dasarnya itu ya. Oke nggak apa-apa. Hakikat geografi atau dasar-dasar geografi. Sebenarnya sebagian besar udah saya jelasin itu ya. Kalau kalian masih ingat dan masih nyimpen catatannya itu udah ada sebenarnya. Ya. Hakikat. Mulai dari definisi dulu deh. Kalau definisi kemarin emang nggak dibahas ya. Kalau dari definisi pakai yang Semlock ID aja yang paling umum ya. Definisi kan banyak, menurut ini tinggal dibaca. Kalau saya sukanya pakai yang IGI, Ikatan Geografi Indonesia ya, pakainya yang di Semarang itu Semlock, itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer.
dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan. Dalam konteks keruangan. Nah, ini saya jelasin sedikit. Geografi itu kan ilmu pasti dong ya. Yang dipelajari apa? Ini persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini ibaratnya kayak persebarannya gitu ya. Kan nggak semua fenomena itu rata di permukaan bumi. Persebaran fenomena, geosfer apa aja nanti kita bahas. Ya, lapisan-lapisan bumi. Sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya ke lingkungan. Nanti kita bahas juga nih, ini pendekatannya nih. Ke lingkungan, kewilayahan, lalu konteksnya spasial, ruangan atau spasial. Gitu. Udah, yang kita pelajari di geografi cuma itu aja, persebaran fenomena di permukaan bumi, khususnya kalau kita Indonesia ya, kita harus tahu fenomena-fenomena di Indonesia, lalu kita memandangnya dari aspek lingkungan, ekologikal, dan regional. Nanti kita bahas di pendekatan. Lalu konteksnya konteks spasial. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari definisi. Nggak ya? Ini kan cuma definisi itu gampang lah. Bisa lah. Berikutnya itu definisi, lalu ada kadang-kadang tanyain juga, tapi kemarin nggak saya masukin soal. Paradigma dalam geografi ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Mazhab, paradigma. Ada dua aliran atau aliran. Oh, isis determinis sama Which satu lagi? Bukan. Tunggu. Lupa. Fisik determinis sama ini siapa nih yang ngomong nih? Yang terkait gitu. Siapa yang ngomong nih? Audrey. Kok Audrey? Farhan nggak? Farhan kok nggak nongol sih di saya? Nggak ada di sini. Oh ada nih ya. Ini dong on video dong. Kalau on video kan kalau ngomong langsung muncul di depan gitu ya, di depan. Maksudnya ke atas naik sendiri gitu loh. Fotonya apa sih namanya nih? Nah, mandi duluan. Aduh, biar seger. Sudah Kak, ini rambutnya ngacak-ngacak. Emang begitu ya? sorry kan belum mandi. Memang begitu model rambutnya ya. Iya. Samponya apa tersebut merek. Iya. Iya bagus. Kayaknya samponya Anggun nih ya, samponya Anggun. Ayo kita lanjut. Satu fisik determinis, satu lagi apa? Lupa ya? Posibilis. Oke, mantep. Fisik determinis ya. Satu lagi posibilis. Ini bertolak belakang ya. Posibilisme. Nah, kalau ini alam sangat mempengaruhi ya. Alam mendeterminasi, sangat mempengaruhi kehidupan. Ini tokohnya Hetzel ya, Friedrich Hetzel. Sama Karl Ritter. Ya. Kalau posibilis, possible, kemungkinan ya. Jadi manusia memiliki kemungkinan atau peluang ya, kemungkinan mengatur kehidupannya sendiri, kemungkinan mengatur kehidupan possible, nggak lagi fisiknya alamnya mendeterminasi, tapi justru sebaliknya banyak aktivitas manusia justru yang sangat mempengaruhi alam gitu ya, atau di sini manusia mempengaruhi alam gampangnya gitu. Ini tokohnya si Paul Vidal Delaplace ya. Ini orang-orang jadul lah ya, orang-orang kalau dari tahunnya saya lupa nih, ntar bisa kalian cari. Tapi kalau geografi sih nggak ditanya tahunnya, itu kan sejarah ya.
Intinya inti dari ajarannya begini gitu loh ya, ada alam yang mempengaruhi, jadi ketika alamnya A maka manusia-manusianya akan mengikuti alamnya. Tapi kalau posibilis enggak, alamnya A nih lah, manusia bisa jadi B, C, D gitu ya, manusia bisa menyesuaikan, manusia bisa bahkan mengubah gitu. Nah itu paradigma atau aliran-aliran pandangan-pandangan dalam sudut geografi ya, itu dia. Berikutnya kita akan bahas tentang pendekatan. Ada yang masih ingat ada berapa? Ada 3. Oke. Wah ini kayaknya udah mantap nih persiapannya semua nih ya. Apa aja? Distribusi. Oke. Nggak tahu tuh. Jadi mantep ah. Ya namanya juga lupa. Ruangan, Kak. Kalau distribusi itu kan prinsip. Spasial. Ya. Apa? Halo Ika. Aduh. Spasial. Spasial. Oke, good. Spasial nama lainnya apa? Ruangan. Oke. Ruangan. Kata dasarnya ruang atau space. Ya. Space. Ini kita melihat dalam mengkaji, kalau pendekatan ini kan fungsinya lupa ya. Fungsinya ini untuk mendekati, artinya mendekati itu kita mengetahui lebih dalam. Ya enggak, Han? Bener ya? PDKT kan untuk mengetahui jauh lebih dalam gitu ya. Iya bener Kak, nggak usah ketawa Kak. Kak ini kita ngomongin fenomena geosfer gitu loh ya. Fenomena geosfer. Misalnya kita ingin mengkaji tentang banjir ya, kita mendekati banjir, kita melihat dari segi keruangannya seperti apa, gimana. Maksudnya begitu ya. Sama kayak Farhan mau mendekati seseorang kan harus tahu seluk-beluknya, latar belakangnya, dia bagaimana, karakteristik kan begitu ya, Han? Ya iya, masa tiba-tiba lu mau nggak jadi pacar gue, kan nggak begitu, harus ada pendekatan dulu. Sama manusia mau kenal alam, ya udah kita pendekatan dulu gitu loh, bener nggak? Iya bener gitu, makanya kita butuh approach, namanya pendekatan gitu ya, approach spasial ke ruangan. Nah kita dalam melihat sebuah fenomena gitu ya, kita melihat dari ciri fisiknya yang paling gampang, ciri fisik ya, atau karakter. Ini kita ngelihat karakter alamnya, karakter ruang ya, karakteristik ruang gampangnya gitu, karakteristik ruang atau alam gitu ya. Contoh kita melihat banjir yang di Jakarta, berarti kita ngelihat karakter fisik ruang dari Jakartanya aja gitu loh ya. Jakarta banjir, kenapa? Karena dataran rendah gitu loh ya, paham ya? Jadi penyebabnya, yang menyebabkan sebuah fenomena itu memang karakter dari ruangnya, dari alamnya, itu spasial gitu ya. Sama kayak kalian bisa membedakan ruang makan, ruang ruang tamu, ruang dapur gitu kan. Itu kan kalian bisa membedakan itu semua, kalian melihat ciri fisiknya, ya enggak? Bener nggak? Kalian tahu itu ruang tamu, ada sofanya, bener nggak? Ada mejanya. Kalian tahu itu ruang makan, ada meja makannya, ada peralatan makannya, kan seperti itu kan. Jadi kalian mengenali ruang itu pasti dari ciri yang ada di dalam ruang tersebut. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Ya. Kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa, tanya aja. Ada yang bingung nggak? Nggak ya? Oke, itu dia. Jadi kita ngeliat dari alamnya. Yang kedua ada ekologi. Ekologikal ini dari segi kelingkungan. Nah, sini udah ada kata lingkungan pada dasarnya. Ya, di mana lingkungan itu ya pasti ada interaksi di sini. Ya. Yang namanya lingkungan kan interaksi biotik abiotik, secara umum kan gitu ya, lingkungan. Tapi lebih mudahnya lagi kalau mau ngapalinnya,
ini lingkungan, mau ngomong mau nulis interaksi jadi lingkungan. Kayaknya kurang kopi. Interaksi, ya, ini interaksi antara alam. Alam ini kan abiotik, ya enggak? Dengan lingkungan, dengan manusia. Alamnya mewakili abiotik, manusia mewakili biotik. Nah, itu ekologi, ekosistem gitu kan ya. Kata dasarnya kan ekologi itu kan lingkungan, ekosistem ya. Siapa sih yang apa maksudnya? Ekosistem ini disusun atas apa aja sih yang ada dalam ekosistem? Nah, itu dia. Kita melihat sebuah fenomena dari apa yang ada di dalam ekosistem itu. Ya. Kita melihat sebuah fenomena dari interaksi biotik dan abiotiknya. Paham maksudnya ya? Paham ya? Contohnya banjir ya, karena banyak yang buang sampah sembarangan gitu ya, manusianya. Itu dia, pokoknya gampangnya gitu deh. Ada aktivitas. Ini ada aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia di dalamnya. Pokoknya ada aktivitas manusia. Itu pendekatannya ekologi. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak ya? Oke, yang ketiga apa? Ada yang ingat nggak? Ayo. Kompleks wilayah. Oke, kompleks wilayah atau regional ya, sama aja, regional atau kewilayahan ya, atau kompleks wilayah, sama aja. Bisa kewilayahan, bisa kompleks wilayah. Nah, ini kata dasarnya wilayah, region. Ya. Wilayah yang kompleks. Kompleks tahu ya? Tahu kan kompleks ya? Kompleks artinya kan luas, ya, lebih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, faktor dari luar. Ya gitu. Ini dipengaruhi, ya, ada interaksi dengan wilayah lain. Wilayah lain yang jauh lebih luas. Gitu ya. Jadi ada sebuah fenomena di wilayah A itu disebabkan oleh wilayah B, C, D atau yang lainnya. Atau fenomena wilayah A akan berdampak kepada wilayah B, C, D, dan E. Intinya itu. Paham ya maksudnya ya? Contoh, ada kebakaran hutan nih di Riau. Sampai bandara di Singapura ditutup. Kebakarannya di Riau, yang ditutup bandara di Singapura. Itu udah luas pengaruhnya gitu ya. Itu pendekatannya kompleks. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau contoh yang itu spasial tadi gimana? Yang spasial? Iya. Yang mana? Spasial, ekologi, apa regional? Spasial yang ke ruangan. Yang ruangan. Oke, contohnya kebakaran hutan di Riau, gitu ya. Kebakaran hutan di Riau disebabkan karena kemarau yang panjang. Fisik. Kemarau yang panjang dan wilayah Riau memiliki jenis tanah gambut. Paham ya? Ya, karena lahannya gambut, kemarau panjang, itu kan fisik semua tuh. Karakter ruang Riau gitu kan. Sehingga terjadi kebakaran. Paham ya? Kebakaran hutan di Riau karena masyarakat membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, itu ekologi. Ya, kebakaran berdampak kepada penerbangan di Singapura dan di Malaysia karena bencana kabut asapnya menutupi pandangan, jarak pandang, membatasi pandangan pilot gitu ya. Itu kompleks. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyain dari ketiga ini? Enggak ya? Gampang ya? Semudah itu guys, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kayak gitu ya. Semudah itu. Seenak itu sampai mau meninggal gitu. Iya itu. Ada Ika tuh kalau gitu sama teman-temannya. Gila guys gitu. Enggak, Kak. Oh enggak gitu ya? Ah, bohong ah. Kok saya gitu sih? Parah itu, Kak, parah. Kucingnya lucu banget itu. Halo kucing. Ikutan belajar, pinter tuh kucing ntar.
terpaham tentang keuangan gitu ya. Oke, kita lanjut deh, nggak apa-apa ikut belajar kucingnya. Berikutnya, kalau anak saya takut, anak saya yang anak saya yang 2 tahun takut sama kucing, ada ibu kucing yang takut. Gitu ya. Nah, berikutnya prinsip. Prinsip geografi. Ya, kalau prinsip ini yang membedakan ilmu-ilmu geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Walaupun yang dipelajarinya sama, gitu ya. Jadi prinsip ini ibaratnya cara pandang kita lah, ya, terhadap sebuah objek, terhadap sebuah fenomena, cara pandang. Dari sudut pandang mana kita melihatnya gitu ya. Nah, contohnya yang pertama tadi ada apaan? Prinsip apaan? Distribusi. Distribusi. Apalagi? Korologi. Deskripsi dulu lah. Deskripsi dulu boleh. Terus? Interrelasi. Oke, good. Terakhir? Korologi. Oke, nanti saya jelasin satu ya. Sabar ya. Nah, ini dia. Kita punya prinsip ini. Jadi dalam bahas sebuah fenomena ya, dalam melihat fenomena yang kita lihat ininya aja, distribusinya atau sebarannya. Kita mendeskripsikan sebuah fenomena seperti apa. Lalu relasi, hubungan-hubungannya ya, hubungan-hubungannya gitu ya. Lalu parologi ini gabungan. Walaupun yang dipelajari sama dengan ilmu-ilmu lainnya gitu ya. Contohnya kita akan mempelajari flora fauna ya kan, di kelas 11 itu ya, di kelas 11. Kita mempelajari biosfer, flora dan fauna. Ya, biologi juga mempelajari flora sama fauna. Ya, bedanya apakah? Bedanya kita nggak mempelajari anatomi tubuh, morfologi bentuk paruh burung, itu kita nggak belajar gitu kan. Yang kita pelajari apa? Ini persebarannya di mana aja, gitu ya. Lalu kita mendeskripsikan, ya, Lalu kita, kenapa bisa begitu? Kita melihat relasinya hubungan. Kenapa Indonesia bagian barat faunanya sama kayak di Asia gitu kan? Apa hubungannya gitu kan? Kenapa Indonesia bagian timur sama dengan Australia? Nah, seperti itu. Kita nggak mempelajari cara mereka berkembang biak, kita nggak mempelajari anatomi tubuh, struktur sel, kita nggak mempelajari itu orang-orang biologi gitu kan. Nah, kita punya prinsip sendiri. Nah, distribusi yang pertama. Ini kita fenomena ini persebarannya nggak merata. Tadi kayak di definisi ya. Jadi ini distribusi ini persebaran fenomena yang tidak merata ya. Jadi persebaran fenomena tidak merata. Biasanya dia di soal itu kalau distribusi dia menyebutkan sebaran beberapa objek gitu ya, beberapa objek atau beberapa lokasi itu distribusi gitu ya. Dia ngomong ada beberapa objek, misalnya barang tambang ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu distribusi ya. Barang tambang A, barang tambang B, barang tambang C di sini, di sini, di sini. Nah, itu distribusi. Hewan A, hewan B, hewan C di sini, di sini, di sini, itu distribusi. Paham maksudnya ya? Paham ya? Ada yang mau tanyain nggak dari distribusi? Kalau distribusi berarti satu hewan tapi menyebar gitu ya letaknya. Bisa begitu, bisa juga banyak hewan ada di mana aja, itu juga bisa. Ya, itu dia. Kalau kayak satu tempat terus kayak ngasih tahu dia punya barang tambang ini, itu masuk distribusi. Sama distribusi. Distribusi barang tambangnya apa aja di situ gitu kan. Walaupun tempatnya sama nih. Ada apa aja di dalamnya itu juga distribusi. Oke. Kalau deskripsi ini penggambaran lebih lanjut, penjelasan ya. Penjelasan lebih lanjut. Kalian belajar paragraf deskripsi nggak di bahasa Indonesia? Sama. Ya.
paragraf deskripsi sama prinsip deskripsi ya sama, kita menjelaskan ya dari A terus meluas, nah seperti itu ya. Pertanian adalah bla 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 bla. Pertanian dibagi menjadi dua, ada pertanian ini, ada pertanian ini gitu ya. Pertanian ini terjadi ketika bla bla bla, pertanian ini terjadi. Nah, itu deskripsi. Ya, menjelaskan ya. Contoh lain, deskripsi mendeskripsikan sebuah fenomena. Contoh, gempa yang terjadi di daerah X memiliki kekuatan sekian. Ya, gempa tersebut merusak berapa rumah gitu ya. Itu deskripsi. Paragraf contoh dari paragraf deskripsi gitu ya. Ada yang mau tanyain nggak? Bisa juga dijelaskannya dideskripsikannya pakai gambar. Paling gampang kan gitu, gambaran ya pakai gambar. Kalau di geografi yang paling khas itu dari ada petanya ya, digambarkan di peta, ada tabel jumlah korban gitu kan. Nah, ada lagi grafik pertumbuhan penduduk. Nah, itu udah deskripsi. Paham maksudnya ya? Kalau udah ada peta, tabel, grafik, itu prinsipnya deskripsi. Oke? Jadi kalau kayak apa sih tadi kan misalnya distribusinya di daerah A terdapat barang tambang ini. Terus Ini kalau deskripsinya berarti di daerah A terdapat barang tambang ini, terus ngejelasin data dari barang tambangnya gitu. iya, betul. Datanya berapa jumlahnya gitu ya. Misalnya minyak buminya berapa barel gitu kan. Emasnya berapa kilo gitu kan. Hasilnya berapa. Atau kita ekspornya berapa gitu kan. Nah, itu dia deskripsinya. Menjelaskan dari objek tersebut gitu ya. Paham ya? Berikutnya interrelasi. Kata dasarnya relasi, hubungan. Ya, fenomena juga punya hubungan. Masa kalian enggak bercanda maksudnya. Candahan, gak usah langsung gitu ya. Fenomena itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya, disebabkan oleh ini gitu ya. Ini hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Kalau namanya hubungan itu timbal balik ya, timbal balik atau sebab akibat. Kalau nggak sebab akibat namanya ya bukan hubungan gitu kan. Bertepuk sebelah tangan. Gitu ya, sebab akibat. Aduh, kalian ini fokus dulu. Ya, fokus dulu. Nanti di kampus kece-kece kok tenangnya. Makanya fokus dulu. Sebab akibat, contohnya kenapa sih penduduk banyak banget tersebar di Pulau Jawa gitu kan. Kita lihat Pulau Jawa padat itu karena ya Pulau Jawa memiliki fasilitas yang lengkap ya. Itu ada sebab akibat lah. Kenapa Pulau Jawa subur? Karena banyak gunung api gitu ya. Pokoknya hubungan sebab akibat. Ada kata-kata penghubungnya. Ada kata-kata relasinya kayak karena, eh, oleh karena itu, disebabkan gitu ya. Sebab. Nah, itu interrelasi. Ada yang mau tanyain nggak? Kak, berarti kalau mau nyambungin yang tadi Mm-mm. bisa masukin hal ini dikarenakan gitu. Hal ini dikarenakan terjadi gitu kan. Berarti kayak wilayah A memiliki barang tambang ini, Ini. terus datanya, terus hal ini dikarenakan kayak gitu. Nah, Berarti udah masukin relasi. bisa. Kalau lengkap kayak begitu ya, itu udah korologi dah. Oh gitu, oke. Iya, gabung. Karena udah tiga-tiganya gitu ya. Nggak harus 3, lebih dari 1 udah korologi. Oh gitu, oke. Jadi satu fenomena gitu ya, ada lebih dari satu prinsip di situ di wacananya. Ada distribusinya, lalu dideskripsikan. Ya, ada sebab akibatnya, lalu ada distribusinya di mana aja. Nah, itu dia korologi. Ya. Fauna di Indonesia bagian barat seperti gajah, harimau, orang utan, ya, memiliki kesamaan dengan fauna-fauna yang ada di Asiatis atau Oriental. Itu kan distribusi. Ya.
Hal tersebut dikarenakan karena Indonesia bagian barat ya dahulunya merupakan satu daratan dengan daerah oriental, daerah Asiatis. Nah, itu interrelasinya gitu kan, ada interrelasi, ada distribusi, berarti itu korolog. Oke. Ada yang mau ditanyain, Kak? Enggak ya? Easy kan? Easy banget. It's mantap. Gitu dong. Yang lain nggak ada yang mau nanya nih? Bye, paham, bye? Garuk-garuk bingung apa gatel itu? Betul, betul. Oh iya. Keren ini. Baru dua nih ya, baru dua ini prinsip sama pendekatannya, belum yang lainnya gitu ya. Sabar. Paham ya? Paham ya? Kalau paham kita lanjut nih ke konsep ya. Konsep ada banyak, nih yang agak banyak nih. Ya. Konsep itu ada 10 ya. Bentar. Oh, coba saya turun. Konsep ini yang fungsinya ya agar bahasan geografi ini tidak terlalu meluas. Jadi terkonsep. Yang dibahas ya ini aja gitu ya. Yang dibahas ininya aja loh gitu kan. Nggak terlalu meluas, itu namanya konsep. Ada banyak banget cara menghafalnya. Ini kan ada 10 ya, agak banyak ya. Jadi jembatan keledainya, tahu nggak jembatan keledai? Jembatan keledai itu istilah untuk menghafal sesuatu, untuk mempermudah gitu ya. Singkatan gitu loh ya, itu namanya jembatan keledai. Ini ada 10 ya. Kalau saya pakai jembatan keledai yang ini, jaket Mr. Paul diloakin. Nah, jaket Mr. Paul diloakin ya. Yang pertama itu konsep ja itu apa? Jarak. Ja. Kalau ngomongin jarak paham lah ya. Satuannya apa? Satuannya bisa meter, bisa kilometer, itu absolut. Ya, satuannya jarak tempuh, bener-bener yang biasanya kilometer. Paham ya maksudnya ya? Berarti kalau ada absolut ada relatif dong, Pak? Iya. Satuannya apa? Waktu tempuh. Bukan rindu, bukan. Jarak relatif, satuannya rindu. Aduh, kalian banyak nonton Dilan ya? Enggak. Jarak relatif satuannya waktu, karena waktu itu relatif, nggak semua orang sama. Tapi kalau jauh, semua orang sama menempuhnya gitu ya. Kilometernya sama pasti. Jarak Jakarta-Bandung 120 km ya udah. Kecuali berangkat dari titik yang berbeda ya otomatis berbeda. Kalau berangkat dari titik yang sama ke tempat yang sama, jaraknya pasti sama. Tapi waktunya belum tentu sama. Paham nggak maksudnya? Farhan naik mobil, si Bayu naik motor, sama nggak waktu sampainya? Beda. Gitu ya, relatif. Jadi waktu itu relatif. Ya, ada yang udah bertahun-tahun nggak lupa-lupa gitu kan. Cielah. Ika tuh kan giling-giling kan. Ya, seperti itulah maksudnya lah. Ada yang mau ditanyain nggak dari jarak? Enggak ya, masih gampang ya. Jarak masih gampang lah. Kalau di soal itu ngomongin jauhnya gitu ya. Itu kilometernya berapa, waktunya berapa, itu pasti konsepnya konsep jarak. Seperti itu. Yang kedua, ya, ini ada keterjangkauan. Ya, keterjangkauan atau bahasa kerennya ini aksesibilitas. Accessibility artinya kemampuan ya, kemampuan mudah atau sulitnya gitu ya suatu lokasi untuk dijangkau. Biasanya kalau keterjangkauan dia ngomongin sarana prasarana transportasi. Sarana prasarana transportasi.
pengiriman bantuan ke daerah bencana gempa Lombok terhambat, ya. Pengiriman bantuan untuk korban bencana gempa Lombok terhambat karena jembatan-jembatan utama yang menuju ke kawasan padat penduduk terputus. Nah, itu keterjangkauan, ya. Terhambat. Nah, itu keterjangkauannya berarti ada hambatan di situ, gitu ya. Paham maksudnya ya? Ada yang mau tanyain nggak dari keterjangkauan? Pokoknya ngomongin aksesibilitas, accessibility, itu ya. Nomor 3, yang ketiga. MR apa nih MR kira-kira? Morfologi. Oke. Morfologi. Kata dasarnya morf. Morf itu bentuk. Ya. Bentuk apa? Bentuk permukaan. Ya, permukaan. Jadi yang namanya permukaan ya berarti yang kelihatan di atas aja gitu ya. Kita ngomongin bentuk-bentuk di permukaan ini, contohnya itu ada kayak pegunungan, ya, pegunungan, lembah, ngomongin lereng, ya, das, daerah aliran sungai kan juga morfologi itu ya, dan lain-lain. Itu morfologi, gitu ya. Apa? Pada saat melalui jalur selatan Pulau Jawa, kita akan melakukan jalanan yang bergelombang, daerah-daerah pegunungan. Nah, itu baru morfologi. Oke, paham ya? Pokoknya ngomongin bentuk permukaan bumi beserta proses-proses yang menyebabkannya gitu ya, itu morfologi. Yang keempat, pol itu apa? Pola. Pola, ya. Pattern, pola atau bentuk yang khas. Bentuk yang khas. Bisa pola peruangan, bisa pola waktu, ya. Tapi yang lebih sering ini pola peruangan yang dibahas gitu ya, pola-pola peruangan ya, bentuk-bentuk konfigurasi yang khasnya. Contoh kayak ada pola aliran sungai. Tahu ya, pola aliran sungai udah pernah dibahas ya. Sungai nanti kita bahas lagi kok lebih lengkap. Ada lagi contoh lain, ini ada pola pemukiman. Pola pemukiman ya. Ada pola memanjang ya, pola mengelotok gitu ya. Pokoknya bentuk-bentuk yang khas. Ada yang mau tanyain nggak dari pola? Kalau pola waktu gimana Kak? Kalau pola waktu kayak daerah A mengalami kemarau gitu ya, ketika bulan ini sampai bulan ini. Nah, itu pola waktu. Ada polanya. Mengalami banjir biasanya pada bulan ini sampai bulan ini. Nah, itu ada pola. Ya. Sama Pola kayak migrasi masuk nggak? apa? Pola migrasi. Pola migrasi ya, bener, sama pola bentuknya kan. Pada musim lebaran gitu ya, banyak penduduk Jakarta yang melakukan migrasi gitu ya, polanya seperti itu. Jadi penduduk Jakarta berkurang ketika menjelang lebaran gitu ya, dan kembali padat setelah seminggu setelah lebaran. Itu pola waktu. Ada pola di situ yang khas gitu ya. Paham maksudnya ya? Itu bisa juga. Kak, Boleh. ini tuh yang suka dipakai buat indera aja nggak sih? Atau Beda lagi. Itu interpretasi. Sama sih, tapi definisinya sama. Polanya, bentuk yang khas. Tapi ya sama sih, sama-sama. Ya namanya pola ya sama gitu loh. Ini dipakai juga di indera aja ya. Pola. Tapi yang lainnya enggak gitu loh. Ini aja. Ya. Belum lama kan kita bahas itu ya. Pas waktu soal tentang interpretasi itu ya. Kalau nggak salah saya masih ingat gitu. Kalau nggak salah ingat saya. Bener nggak? Soalnya saya pelupa gitu. Itu pola ya, pattern.
bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya pattern. Pattern itu pokoknya bentuk-bentuk yang khas. Itu ya. Yang kelima, D ya kalau nggak salah. D. D itu berarti diferensiasi. Diferensiasi area. Ini perbedaan wilayah, perbedaan area, perbedaan wilayah. Jadi biasanya kalau disoalin dia membandingkan wilayah A bla 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 bla, sedangkan wilayah B bla 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 bla. Kalau sudah membandingkan, itu dia masuknya ke diferensiasi. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Pantai selatan Jawa merupakan wilayah pegunungan, sedangkan pantai utara Jawa merupakan wilayah dataran rendah. Kok kayak morfologi, Kak? Iya, tapi konteks di sini dia membandingkan. Iya nggak? Oh, iya. Jadi kalau sudah membandingkan, dia ngomongin diferensiasi area. Nggak enak kayak dibanding-bandingin ya. Apalagi sama anak tetangga ya kan. Iya nggak baik. Itu pokoknya dibandingkan dengan wilayah A dengan wilayah B. Gitu ya. Itu diferensiasi. Desa menghasilkan barang-barang kebutuhan pokok, sedangkan kota menghasilkan barang-barang hasil industri. Itu diferensiasi. Ya. Orang-orang kota memiliki sifat patembayan, sedangkan orang-orang desa memiliki sifat paguyuban. Itu diferensiasi. Paham ya? Penduduk kota padat, sedangkan penduduk desa jarang-jarang. Itu juga diferensiasi. Pokoknya membandingkan dua hal atau lebih. Itu ya. Ada yang mau tanyain dari diferensiasi? Belum ya? Yang keenam, lo ya, lo itu lokasi. Lokasi pasti tahu lah ya, lokasi letak. Ada dua juga ya, ada absolut, ada relatif. Oke. Kalau lokasi-lokasi absolut artinya lokasi-lokasi yang tetap. Ini yang lokasi tetap. Cara pandang orang sama, lokasinya di situ. Ya, lokasi tetap, lokasi yang nggak berubah, setiap orang sama memandangnya lokasinya itu. Ya, kalau lokasi relatif, ini cara pandang orang beda-beda. Lokasinya masih bisa berubah-ubah gitu ya. Ini tidak tetap. Contoh kalau lokasi absolut kayak astronomi ya, astronomi tetap orang semua ngeliatnya sama. Indonesia ya 6 sampai 11, utara selatan 95 sampai 141 bujur timur. Seluruh penduduk Indonesia kalau ditanya ya itu harus jawabannya gitu loh, nggak bisa beda. Tapi kalau lokasi rumah Farhan ya beda-beda. Ada yang bilang di samping rumah Budi, ada yang di sebelah rumah Eka gitu kan, beda-beda. Pokoknya nggak tetap kalau relatif. Dan ada lokasi-lokasi yang dia masih bisa berubah gitu ya intinya. Rumah Farhan terletak di samping warung gado-gado. Pensiun warung gado-gadonya. Ya udah beda lagi lokasinya kan. Bener nggak? Bener. Misalnya begitu maksudnya. Ya. Itu dia. Ada yang mau tanyain nggak dari lokasi? Kak, kalau misalnya Indonesia terletak di antara Samudra Hindia sama Pasifik, di antara dua Absolut. pulau gitu, Tetap absolut ya? absolut kan nggak? Kan samudranya nggak mungkin juga. Ya, absolut itu tetap. Pokoknya nggak berubah, lokasi Indonesianya nggak berubah kan? Enggak. Samudranya juga nggak berubah, patokannya nggak berubah gitu loh. Tapi kalau tadi rumah, patokannya bisa berubah. Ya, tapi kan namanya namanya alam ya fayakun Kak ya. Kalau udah bahas itu saya angkat tangan lah ya. Bisa aja samudra Hindianya kering gitu ya, jadi bukan samudra lagi ya bisa sih, tapi itu di luar jangkauan ilmu sains gitu loh ya. Maksudnya gitu ya, itu lokasi. Terus A ya, A ini aglomerasi. 7 ya, aglomerasi. Ada yang masih ingat nggak apa itu aglomerasi? Kelompokan. Pengelompokan. Tapi lebih
pengelompokan atau pemusatan ya, Kapan? pemusatan. Bisa pengelompokan juga sih atau konsentrasi. Konsentrasi. Contohnya ada pemusatan industri, aglomerasi industri gitu ya. Aglomerasi industri. Lalu ada aglomerasi pemukiman juga, pemusatan pemukiman kayak ada kawasan elit, tahu ya? Ada kawasan kumuh. Itu juga aglomerasi semua. Ada lagi contohnya aglomerasi pemukiman itu ada Kampung Bali, ada Kampung Arab gitu ya. Ada Kampung Melayu. Nah, itu dia. Tapi kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Maksudnya muncul nama Kampung Melayu, Kampung Bali kan karena dulu aglomerasi mereka. Kampung Cina, pecinan, Chinatown gitu ya. Di seluruh dunia ada Chinatown. Ya. Jadi mereka jadi satu ngumpul gitu loh ya. Sama kayak Kampung Arab juga sama, mereka jadi satu ngumpul terkonsentrasi, terpusatkan. Sama kayak pemukiman Bali juga biasanya dia terpusatkan. Ya. Karena memang untuk mempermudah dalam hal interaksi dan segala macamnya gitu ya. Jadi mereka lebih suka teraglomerasi, nggak mencar-mencar. Paham maksudnya ya? Itu dia aglomerasi. Sama aglomerasi industri juga diciptakan agar mempermudah dalam proses pembangunan fasilitas-fasilitas industri. Kalau pabrik yang mencar-mencar kan bikin fasilitasnya juga mencar-mencar, lebih banyak. Paham nggak maksudnya? Ya, itu ya. Jadi pemusatan-pemusatan ini dilihat fungsinya untuk mempermudah dalam segala hal gitu ya. Itu aglomerasi. Ada yang mau tanyain? Enggak ya. Berikutnya tinggal 3 nih ya. Satu-satu nih ya. Pelit amatnya satu-satu ya. Apa-apa lah, yang tinggal depannya tahu. Kak ini berarti keterkaitan. Keterkaitan ruang atau nama lainnya apa? Iya, keterkaitan ruang ya, nggak ada nama lainnya. Yang ada nama lainnya yang ke-9 nih, sorry. Interaksi. Interaksi atau nama lainnya ini interdependensi. Interdependensi. Ini sekilas mirip. Ini terkait, interaksi kan juga keterkaitan. Terkait juga kan, tapi beda terkaitnya. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau keterkaitan tuh lebih ke dampaknya, Kak. Dampak. Contohnya? Misalnya orang Jakarta sering buang sampah, dampaknya ke daerah lain gitu. Itu interaksi kalau dampak ke daerah lain. Ayo. Betul tuh, Kak. Nah, gimana tuh? Itu interaksi. Kalau dagang gitu gimana, Kak? Misalnya Maksudnya? kota kecil dulu yang di apa aduh gak tahu lah, Kak. Misalnya gini, orang desa menjajakan hasil pertaniannya ke orang kota gitu. Nah, Ya, itu interaksi apa keterkaitan ruang? Kalau itu interaksi bukannya kan? Interaksi. Ini nggak sih Kak, kalau keterkaitan ruang tuh kayak apa yang dibutuhin sama manusia yang ada di situ gitu. Karena faktor bisa jadi kayak faktor iklimnya, faktor cuacanya gitu. Bisa. Jadi ini keterkaitan ruang artinya kondisi ruang ya, kondisi tadi kayak iklimnya gitu kan. Kondisi ruang ini akan mempengaruhi ya, atau berdampak mempengaruhi yang ada di dalamnya. Karena dataran tinggi Dieng itu dingin gitu ya. Ada yang pernah ke Dieng nggak? Nggak. Kalau di Pulau Jawa kan dataran tinggi yang terkenal kan Dieng. Jadi objek wisata juga gitu kan. Karena dataran tinggi Dieng itu dingin suhunya, apalagi pada saat musim kemarau itu dingin banget sampai kadang
rerumputan itu tertutup oleh es gitu ya. Jadi kalau di sana tuh kalau musim kemarau rerumputannya kadang-kadang pas pagi hari itu ya itu ketutup es. Saking dinginnya pada saat malam harinya minus gitu ya. Itu rumah-rumah penduduknya rapat-rapat, berdekatan satu sama lain, rumahnya pendek-pendek. Lalu mereka tidak punya banyak jendela, banyak pintu gitu enggak ya. Untuk apa? Untuk menghindari udara dingin masuk. Itu keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang antara bentuk rumah ya dengan suhu dingin gitu ya. Kondisi alamnya. Paham nggak maksudnya? Rumah penduduk Eskimo terbuat dari balok-balok es. Ya iyalah, ya. Kenapa? Dia nggak ada batu bata di sana gitu loh. Mau nyari batu bata di mana di Eskimo gitu ya? Ya rumahnya jadi dari es, namanya iglo gitu kan? Bener nggak? Itu keterkaitan ruang. Bentuk rumah Eskimo, rumah iglo itu konsepnya konsep keterkaitan ruang. Paham maksudnya ya? Rumah-rumah di Papua beratapkan rumbia ya. Rumbia itu udah dipelepah kayak pohon kelapa gitu ya. Itu juga keterkaitan ruang. Ya di Papua suku pedalaman dia nggak tahu cara membuat genteng gitu loh ya. Nggak ada material juga di sana gitu kan. Jadi rumahnya beratapkan rumbia gitu loh. Paham maksudnya ya? Sip. Kalau interaksi tadi yang kata Farhan, orang desa dagang ke kota, jual hasil panennya dijual ke kota. Nah, itu interaksi. Ini hubungan dua wilayah. Hubungan dua wilayah lah ya, dua wilayah atau lebih. Atau hubungan nggak harus, pokoknya nggak harus wilayah sih ya. Hubungan gini aja deh. Kalau wilayah kan kamu mikirnya harus cuma hubungan wilayah doang, padahal enggak. Hubungan A dengan B gitu aja. Ya, yang saling interdependensi. Timbal balik bisa nggak sih, Kak? Iya, Hubungan interdependensi. timbal balik. Apa sih interdependensi? Ayo. Tidak bisa berdiri sendiri. Yoi, artinya apa? Ketergantungan. Interdependensi itu ketergantungan. Segala sesuatu yang saling bergantung yang nggak akan mungkin bisa kita pisahin gitu loh. Paham nggak maksudnya? Segala sesuatu yang saling bergantung, contoh kota dengan desa. Kita nggak bisa sombong dengan desa, kita nggak bisa memutuskan interaksi dengan desa. Kenapa? Ya segala sesuatu kebutuhan orang kota dipenuhi oleh orang desa gitu. Dan sebaliknya, segala sesuatu hasil-hasil industri yang dibutuhkan oleh masyarakat desa juga diperoleh dari kota. Jadi hubungannya saling melengkapi ibaratnya, saling melengkapi. Aduh bahasanya. Pokoknya dia ketergantungan. Bisa kita hilangkan nggak hubungannya? Hilangkan enggak, tapi kita lemahkan bisa. Ya, muncul wilayah baru gitu kan. Yang tadinya berinteraksi dengan A, sekarang jadinya sama C. Karena ada orang ketiga gitu kan. Nanti kita bahas di prinsip-prinsip interaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Maksudnya ada opportunity intervening gitu loh, Dak. Mau senyum-senyum. Bukan maksud orang ketiga kan biar gampang gitu ya. Biar gampang penganalogikannya gitu kan. Tadinya A dengan B doang nih, nggak ada si C. Tiba-tiba muncul wilayah C dengan hasil yang sama dengan wilayah B dan lebih dekat, ya otomatis A dan jadi kuatnya ke C gitu kan, melemah dengan B. Itu intervening Pelakor ya, Kak? opportunity. Apa? Pelakor. Enggak, emang kalau di dalam keruangan memang bisa terjadi hal-hal demikian, Kak, gitu ya, Kak. Jadi memang dalam hubungan ini ya bisa menguat, bisa melemah, ya itu ntar kita ngomongnya di faktor-faktor interaksi wilayah ya. Ini kita ngomongin utamanya aja, interaksinya itu ya A dengan B, ada dengan C, dengan D, dengan E, menyusul lainnya itu nanti belakangan lah gitu ya kita bahasnya. Yang penting kamu tahu dulu interaksi itu seperti itu, beda dengan keterkaitan ruang. Ya, kalau keterkaitan ruang, alam dengan yang ada di dalamnya. Ya, paham ya? Karena desanya memiliki tanah yang subur dan memiliki cukup air, maka aktivitas desanya pertanian. Itu keterkaitan ruang. Oke? Paham ya? Beda ya?
Hasil-hasil panen dari pertanian tadi dijual ke kota, itu interaksi. Oke? Bisa membedakan ini dua hal ini ya. Karena di beberapa buku ada yang keterkaitan ruang interaksi antar wilayah, ya salah. Bukan antar kalau keterkaitan ruang. Ya, kalau yang antar itu interaksi. Oke? Ada yang mau tanyain? Kak, Boleh. berarti kalau yang keterkaitan ruangan itu keterkaitan Keterkaitan baik wilayah sama itu alam. wilayah sama yang ada di dalamnya pokoknya. Wilayah itu bisa kita sebut alam juga ya, atau alam dengan kehidupan, mudahnya gitu loh. Kalau yang interaksi itu cuma ketergantungan antar dua tempat aja. Iya, A dengan yang lainnya, wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kalau keterkaitan wilayah satu akan menghasilkan kehidupan satu gitu loh. Ya, wilayah A akan menghasilkan kehidupan A. Wilayah B nanti ya menghasilkan kehidupan yang B gitu loh. Maksudnya ya. Kalau interaksi A dan B ini berinteraksi. Ya. Kalau keterkaitan ruang tuh bisa kayak gini nggak sih? Misalnya di sana tuh apa sih, di pesisir pantai itu banyak orang-orang yang jadi nelayan kayak gitu? Bisa. Gimana, Kak? Bisa, karena kan kondisi ruangnya ya. Karena dekat dengan laut gitu kan. Mereka menjadi desa-desa nelayan. Iya bisa. Sama kayak tadi desa pertanian karena memiliki tanah yang subur gitu kan. Iya nggak? Ya. Itu keterkaitan ruang. Lanjut, terakhir. Kak, kalau tadi Asaprio tadi apa tadi, Kak? Yang mana? Asaprio tadi. Interaksi. Oh, interaksi ya. Iya. Kebakaran di Riau, Singapura tutup bandara, interaksi. Ya. Bencana kabut asap di Riau menghasilkan penyakit ISPA, keterkaitan ruang di Riau. Karena kebakaran hutan ya, peningkatan kasus ISPA meningkat, itu keterkaitan ruang. Paham ya? Oke. Oke, Kak. Ada lagi? Jadi aku kira keterkaitan ruang tuh dua wilayah gitu yang ngasih dampak. Enggak, itu interaksi. Makanya saya bilang tadi hati-hati ini. Makanya saya buletin nih, biar nggak keliru kalian. Ya, kalau dua wilayah itu A dengan B tadi kan udah saya bilang ya, nih itu interaksi. Itu ya. Ada interaksi. Sebab akibat timbal balik. Gitu. Oke. Lanjut. Terakhir ada nilai guna. Ya. Nilai guna. Ini gampang kalau nilai guna. Jadi nilai atau fungsi ya atau guna ruang ini berbeda. Value dari space, value dari ruang itu nggak sama semua orang menilainya. Ya, contoh kalau Farhan ke pantai ngapain, Han? Berselancar. Biasanya kalau tujuan Farhan ke pantai itu ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan, rekreasi, ya nggak? Rekreasi. Bener, jalan-jalan, refreshing gitu kan. Tapi kalau warga lokal, warga sekitar pantai, apakah memiliki nilai yang sama dengan Farhan kalau dia di situ? Enggak. Karena dia mencari nafkah gitu ya. Jadi itu value-nya beda walaupun ruangnya sama. Paham maksudnya ya? Oke. Ruang kelas. Kamu kalau di kelas yang sekarang udah nggak sekolah nih ya, jadi udah nggak ada ruang kelas. Dulu waktu sekolah nih, ruang kelas kan kamu di kelas itu kan belajar. Tapi kalau petugas sekolah bersih-bersih, kalau ke kelas itu ya bersih-bersih, nggak belajar. Paham nggak maksudnya? Walaupun ruang yang sama, fungsinya beda. Paham ya maksudnya ya? Nah itu dia, itu nilai guna. Ada yang mau tanyain dari nilai guna? Ayo, kalau di soal gimana tuh, Kak? Soalnya biasanya, Kak, kalau yang ditanya. Iya tadi Farhan ke pantai
dengan tujuan rekreasi. Sedangkan Pak Ali yang merupakan seorang nelayan, dia mencari nafkah. Gitu ya. Paham nggak maksudnya, Han? Habis itu ditanyanya apa konsep Konsep gitu. ya, konsep pada wacana di atas adalah gitu kan. Itu loh. Ya, konsepnya nilai. Oke, Kak. Kasih. Oke. Jadi ada perbedaan value atau nilai ya dari setiap ruang. Kalau orang kota nih ke sawah, dia foto-foto dia, ya enggak? Bener nggak? Bener. Ya. Kalau ngeliat sawah hijau, bagus, luas, foto-foto. Petani ngeliatnya, ih norak banget. Karena perbedaan value gitu loh. Ya enggak? Orang desa, petani, ke Monas, foto-foto dia. Orang kota yang setiap hari lewat berangkat kerja bilang, norak banget. Value-nya beda. Paham maksudnya? Nilainya beda. Gitu. Paham ya maksudnya ya, Han ya? Oke. Itu dia konsep 10 bahasan geografi ya, ini aja udah. Ya. Jadi ada jarak, kita bahas, aksesibilitasnya, morfologinya, pola, diferensiasi, lokasi, aglomerasi, keterkaitan ruang, interaksi, dan nilai guna. Ini konsep yang kita pelajari di geografi. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada yang namanya objek geografi. Objek geografi. Jadi apa sih objeknya? Ya. Objek geografi itu ada dua. Yang pertama itu ada objek material. Yang kedua ada objek formal. Kalau nggak salah tadi soal ada satu deh, kalau nggak salah ya. Apa bedanya? Objek material berarti materi yang kita pelajari. Materinya apa aja? Yaitu geosfer. Ya, ini materinya ada 5. Ya, ada 5 lapis: atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ini materinya dari geografi. Udah, nggak kemana-mana doang, nggak kemana-mana lagi, ini aja. Ya, kita mempelajari udara, kerak bumi, air, flora, fauna, dan manusia. Tapi kah kita belajar peta? Ya iya, itu kan untuk menggambarkan gitu ya. Kita belajar penginderaan jauh, yaitu cabang-cabangnya gitu loh. Berkembang, perkembangannya gitu ya. Paham maksudnya ya? Utamanya ini yang kita bahas. Tuh. Ada yang mau tanyain dari materi? Berarti ini seluruh bumi dong ya? Iya, bumi beserta isinya gitu loh ya. Mempelajari bumi beserta isinya lah, inilah atmosfernya kita pelajari, kerak buminya, airnya, flora faunanya, sama manusianya. Antroposfer di sini tapi fokusnya di demografinya ya, bukan di antropologi. Beda bahasan. Ya, kalau demografi kita belajar tentang penduduk dan segala ukurannya gitu ya. Kalau antropologi itu kajiannya di bidang ilmu sosial ya. Antropologi ilmu sosial kayak sosiologi gitu ya. Dia ngomongin masyarakat. Ya, itu dia. Suku-sukunya kenapa demikian gitu ya. Kita nggak ke situ, kita lebih ke demografinya. Gitu. Kalau objek formal apa? Objek formal ini cara mempelajarinya, cara mengkaji ya, mempelajari objek material. Objek material. Bagaimana cara mempelajarinya ya? Pakai pendekatan tadi dari segi peruangan, ya, kelingkungan, dan regional. Gitu. Jadi objek formal sama kayak pendekatan, iya, regional. Objek formal ini sama kayak approach, kayak pendekatan.
cara mendekati atau mempelajari ini dia. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Kalau enggak kita lanjut. Satu lagi deh. Aspek. Kalau aspek gampang sih, ya. Kalian pasti bisa lah. Kalau ngomongin aspek, itu ada dua ya. Aspek fisik dan aspek sosial. Ini dalam geografi cuma dua ini yang kita pelajari. Kenapa pelajaran geografi masuk IPS ya? Karena ada aspek sosial di dalamnya. Ya. Kenapa pelajaran geografi masuknya di SMA, SMP, SMA itu di pelajaran IPS gitu ya? Karena kita mengkaji interaksi fisik dan sosial. Yang kita pelajari interaksinya. Ya, tapi kita tetap menghafal, kita tetap mempelajari fisiknya juga gitu loh ya. Jadi ibaratnya geografi ini paket komplitnya ilmu IPA karena ada fisikanya, ada kimia, ada biologinya di dalamnya gitu kan. Lalu interaksi dengan manusia, makanya masuk ke IPS. Gitu loh ya. Tapi Kak, kenapa kita nggak bisa ngambil geografi di UI? Nggak bisa, kalian kan IPS. Geografi UI masuknya ke MIPA, FMIPA. Karena yang dikaji lebih ke dalemannya ibaratnya. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Mempelajari fisiknya. Iya sih mempelajari fisik sosial juga, tapi dia lebih ke detail dalamnya gitu loh ya. Jadi cuma bukan, kalau kalian kan cuma mengetahui litosfer ada apa aja gitu ya. Kalau di kampus nanti ya sampai dalam kenapa bisa demikian ya, hukum fisikanya apa dan segala macam. Nah itu makanya masuknya ke FMIPA gitu ya. Jadi kalian kalau mau ngambil geografi ya cuma bisa di pendidikan ya, pendidikan. Atau di UNJ ada baru bisa sih, geografi murni bisa anak IPS, tapi jurusan baru kalau di UNJ itu ya. Jadi di UNJ ada dua, geografi murni sama geografi pendidikan ya gitu. Jadi aspeknya dua, apa aja sih dalamannya gitu kan, dalamannya aspek fisik apa aja ya, ada tadi apa contohnya kayak aspek fisik kita mempelajari tentang litosfer ya. Litosfer ada geologinya kita bahas ya, geologi, ada geomorfologinya ya, dan lain-lain. Kalau sosial kita belajar tentang penduduk ya, pendudukan. Nanti ada beberapa poin, biasanya di soal ya, ada beberapa poin kalian harus milih mana yang aspek fisik, mana yang aspek sosial, mana yang aspek fisik di bidang atmosfer, mana yang aspek fisik di bidang litosfer. Kalian harus bisa membedakan litosfer, lalu ada apa hidrosfer. Kalau hidrosfer itu dibagi dua ya, ada hidrologi, ada oceanografi. Kalian harus bisa membedakan ya. Pokoknya yang laut-laut itu oceanografi, selain laut itu hidrologi kalau ngomongin air ya. Lalu ada atmosfer ya, atmosfer, aspek fisik di bidang udara ya, di bidang lapisan udara. Lalu ada biosfer. Kalau sosial ada kependudukan, ngomongin pengangguran ya, ngomongin dependensi rasio, ngomongin migrasi ya. Itu gampang lah, kalau aspek sosial aku masih bisa. Ada yang mau ditanyain dari aspek? Enggak ya, aspek kayaknya gampang, bisa pasti. Oke, itu aja paling materi awal kita ya. Berikutnya kita nanti bahas soal pre-testnya ya. Tadi udah pre-test kan? Ya kan? Nah, kita bahas tuh nanti. Ada yang mau tanyain nggak? Yuk, kalau mau tanya yuk. Masih banyak waktunya. Ada yang masih bingung? Jelas semua? Ya. Berarti post testnya harus bagus semua nih kalau jelas semua nih.
Senyum kan? Iya dong. Bagus tuh nilainya berapa, Kak? Bagus di atas 70. Kalau 70? Oke. Ya 70 masih pas target aja, belum belum di atas target saya gitu loh. Kok senyum sih pada 70 tuh kecil sih, sombong banget Kak. Ya lo kan lu guru. Ya maksud maksud saya 70 standar lah ya. Bahkan KKM di sekolah kan 75, geografi ya kan. Bener KKM di sekolah 75 ya. Kalau geografi, kalau matematika iya kadang ada yang 65 gitu ya. Kalau geografi pasti semua 75 minimal. Di atas itu ada, ya ada. Di bawah itu kayaknya nggak ada kalau geografi di bawah 75. Karena kita kan 10 nomor doang nih. Ya berarti saya ambil 70, saya turunin tuh bahkan. Berarti kalian harus 80, 90, 100. Oke? Iya dong. Nanti post test. Ntar saya tanya ke kakak admin. Kak admin gimana nih hasilnya nih? Kalau jelek-jelek pertemuan itu saya marahin dulu kalian. Cila marahin. Canda. Gak apa-apa. Pokoknya usahain di atas 70 nanti post testnya ya. Main dia usahain di atas. Kalau di bawah ya jangan. Ya. Karena kita berapa bulan lagi sih? 2 bulan ya. Kalau 100 apa nama, Kak? 100 ya udah. Mau gimana 100 sih bagus udah. Masa 100 dimarahin gimana sih Farhan? Kirain dapat hadiah. Kita 2 bulan lagi ya. Iya. Sampai ke UTBK maksud saya. Bukan kalau pertemuan kita kan 10 kali nih. 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih dikit ya. Tapi kalau sampai ke UTBK kayaknya waktu bersih. Saya ngomongin waktu bersih itu nggak lebih dari 60 hari. Ya nggak? Kalian potong refreshing, potong main, nongkrong. Ya Bay ya kan ya. Artinya kalian mempersiapkan itu nggak lebih dari ya 60 sampai 90 hari lah ya. Januari sekarang tanggal berapa nih? 11. 11. Udah pertengahan berarti ya. Udah pertengahan. Februari cuma 28 hari. Maret, April. April kan tesnya ya? Tanggal berapa? Tanggal 12 atau 14 kalau nggak salah. Awal tuh kan. Ya udah bener. 2 bulan lebih dikit. Jadi Amin 90. bisa lah. Ayo di-push ya. Yang masih di bawah 50% harus bekerja lebih keras gitu ya. Yang skornya masih 500, 600, 500-an, 400-an harus bekerja lebih keras gitu loh. Ya, karena no pain no gain gitu ya. Iyalah. Ya, time is running out gitu loh, udah nggak ada waktu lagi. Ya, kesempatan nggak datang 2 kali gitu loh ya. Cik lah, maksudnya UTBK ya kalian sekali pas tes ya udah besok nunggu setahun lagi gitu loh ya. Bener nggak? Iya, jadi give your best lah, berikan yang terbaik lah ya. Berdarah-darah dulu sekarang nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi malesnya di ini dulu ya, rebahannya dulu nggak apa-apa rebahan tapi baca soal gitu loh ya. Kan lihat soal di HP bisa sambil rebahan daripada pusreng ya kan. Ya nggak kan? Nggak main, Kak. Nggak main bagus, baik. Main game nggak apa-apa, main game saya nggak ngelarang, cuma ya cukup sejam 2 jam lah. Terakhir main AoV dulu. Apa? Terakhir main AoV dulu. AoV apa? Oh, denger saya. Ya lagi terakhir dulu sih kelas 1 kayaknya. Pecah bay, suaranya bay. Kok bisa pecah ya tadi? Cek coba bay, cek gitu. Cek. Nah pecah tuh, pecah nggak? Di saya sih pecah. Di Suaranya sini nggak jelas di saya, agak pecah. Coba Farhan, pecah nggak Han? Lumayan lah. Farhan nggak bagus, agak bersih. Saya buka soal dulu ya, bentar ya. Saya cek dulu soalnya. Ada nggak di sini? Ada sih harusnya. Pretest tadi loh, pretest ya bukan post test. Salah buka. Sabar ya, ini ya. Lemot. Oh, kuncinya saya hilangin. Oh kalau pretest mah nggak apa-apa.
apa ya, ada kuncinya ya? Tapi jangan deh. Ini bukan tadi. Halo, cek. Halo? Ini bukan tadi soalnya. Iya Kak, Benar? benar. Ingat? Iya itu benar. Iya, oke. Kita bahas ya. Nomor 1, tentang distribusi. Prinsip distribusi. Bentar. Nah, distribusi yang tepat. Yang mana nih distribusi? A. Yang A. Pesisir, timur, ada tambang. Kalau yang B apa? Prinsipnya apa? Yang tunggu. Prinsip. Apa yo? Interrelasi bukan. Interrelasi. Oke, good. Interrelasi. Yang C? Deskripsi. Deskripsi. Yang D? Interrelasi. Relasi. Yang E? Ayo, Itu yang nilai guna. Eh. Tapi nggak ada. prinsip. Dekat jalur tol meningkat. Berarti Relasi. relasi. Nomor 2, Keterjangkauan. banyak korban pada saat terjadi erupsi. Di sini apa nih? Karena bantuan sulit mencapai lokasi. Banyak korban karena bantuan sulit. Berarti Jangkauan. apa ya? Banyak korban karena bantuan sulit mencapai. Nah, itu dia. Aksesibilitas. Ya. Nomor 3, Pola. membentuk permukiman yang sejajar. Berarti Pola. betul pola. Pemukiman yang sejajar, bentuknya khas dong. Ya, di sepanjang sungai Kapuas. Ya, itu polanya. Pola pemukiman. Ini cenderung membentuk permukiman yang sejajar. Nah, ini kata kuncinya. Itu polanya. Oke? Bisa ya? Nomor 4 tadi udah saya jelasin. Oh, tapi saya jelasin rumah ya. Kalau ini pakaian, berarti sama aja. Berkaitan Wow. ya, karena dingin ya kan, makanya pakaiannya tebel. Coba kalau pakai tank topnya mati mereka. Kalau pakai kaos bahan dasar katun gitu kan, katun yang tipis, ya udah meninggal mereka deh. Apa kalau yang kedinginan apa, hipotermia ya, apa sih ya, hipotermia ya pasti. Makanya mereka pakai dari kulit beruang gitu ya, pakai kulit beruang pakainya, berburu beruang, diambil dagingnya, diambil kulitnya, dipakai lah kulitnya. Kenapa beruang ya? Bulunya tebel gitu loh ya. Sama penguin juga tebel ya, tapi kalau penguin agak susah ditangkapnya gitu loh ya. Tebel banget bulu penguin, itu tebel banget ya, untuk ya menghindari dingin masuk gitu ya, makanya tebel-tebel. Sama kayak paus juga kulitnya tebel banget itu ya, paus tebel. Kayaknya dia bisa di daerah dingin, dia bisa berenang dengan tenang, tapi ketika masuk ke daratan, daerah yang panas, mati dia karena ketebalan kulit. Ya, panasnya meningkat, akhirnya mati. Makanya kalau paus terdampar ya pasti mati. Padahal kan paus kan napas pakai paru-paru kan. Tapi kenapa dia di darat mati? Karena kepanasan gitu.
bagian tubuhnya diciptakan nggak bisa untuk daerah yang panas, daerah yang kering gitu loh ya. Tetap walaupun pakai paru-paru harus di dalam air lah. Itu dia nomor 5. Apa pendekatannya nih? Longsor akibat berarti apa? Iya kak. Apa? Kompleks wilayah. Kenapa kompleks wilayah? Karena udah gabungan dari apa tuh namanya kelingkungan dengan keruangan. Bang ya. Iya nggak? Ya, gitu. Tapi penyebabnya Tadi akibat sih ya akibatnya ini kan kita lihat akibatnya. penebangan lingkungan. Akibatnya ya, akibat penebangan pohon. Ini kalau nggak ditebang ya nggak longsor gitu loh. Paham nggak maksudnya? Han, hati-hatian ya, nggak apa-apa. Mungkin kamu lihat di sini sekitar lereng, ya, lereng Iya. keruangan, ya. Tapi kan lereng kalau nggak ditebang ya nggak longsor gitu loh, Han. Oh, iya. Jadi kita lihat akibatnya, Ekologi. ya, penebangan pohonnya yang terjadi di sekitar lereng. Lerengnya iya keruangan, tapi kan kalau nggak ditebang nggak longsor gitu loh ya. Oke nggak? Sip. Gitu. Akibat penebangan pohon. Nah ini konteksnya di sini, konteksnya. Fokus kita di situ, ya. Tuh, apa-apa. Berarti Farhan salah di sini tadi ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Ada yang D. Ya nggak apa-apa. Tadi kan belum belajar ya. Nggak apa-apa. Ini kan sama, Han. Bisa kita pilih salah satu nggak ya? Nggak bisa. Atau kalau kamu nggak baca soal pun bisa nih jawab nih. Ini sama kayak ini. Ya nggak? Ini sama kayak ini. Yang beda mana? B doang. Pilih yang beda. Cilah, pilih yang beda. Maksudnya gitu. Ya, kalau kamu milih E, ya D nggak bisa kamu nggak pilih, harus kamu pilih juga gitu loh. Karena sama konteksnya ini. Kewilayahan sama kompleks wilayah kan sama. Spasial sama keruangan sama. Kalau kelingkungan kan samanya sama ekologi. Ya nggak? Bener kan? Gitu ya triknya ya. Triknya begitu. Itu dia. Nomor 5. Lanjut ya. Nomor 6. Nah, banjir akibat luapan sungai yang berasal dari hulu di Bogor. Berarti pendekatannya? Ruangan. Oke, good. Itu ya. Itu wilayah. Nah, dari Bogor ya, banjirnya di Jakarta. Ini udah 2 wilayah. Udah wilayah yang lebih luas. Oke ya. Sip. 7. Ada yang salah nggak tuh? D. Ada, masih ada. 2. Yang termasuk objek material. Biosfer. Biosfer ya. Oh aku ekologi kalau nggak salah tadi. Ini Formal ya? Ini formal. Ya, formal. Hati-hati. Oke? Kebalik tadi. Balikannya ya nggak apa-apa. Ya, kami juga kan tadi belum belajar. Nomor 8, nanti nggak boleh kebalik. Nomor 8 berupa apa nih? Gempa? Vulkanik? Litosfer. Lipatan berarti kejadiannya di mana? Di litosfer. Paham ya? Nomor 8 sih udah aman nih. 2 orang aja yang salah. 9? Migrasi, urbanisasi, transmigrasi, kita bahasnya di mana? Ilmu apa?
Yuk, cabang ilmu apa nih? Aku jawab demografi tadi. Demografi. Good. Bukan antropologi. Kalau antropologi sebaran suku bangsa gitu loh ya. Suku ini, di mana aja. Nah, itu antropologi. Itu ya. Oke, ada yang ketukar di sini soalnya. Ya, Iya, tadi aku salah di situ, Kak. ya ada ya. Ada keliru di situ. Hati-hati dah ya. Memang saya buat untuk menipu yang ini. Iseng banget sih Kak. Ya memang kalau nggak gitu gampang banget gitu loh. Ya ini tinggal dua ini aja nih kan. Kalau ini kan fisik nih nggak mungkin, ya kan? Ya udah saya bikin ini aja biar Kalau antrop lebih kemana? Kalau lebih kayak gimana, Kak? suku bangsa, masyarakat, lebih ke kajian ke kultur, budaya, kultur budaya suku bangsa itu antrop. Masyarakatnya lebih ke masyarakat. Kalau ukurannya ya kuantitasnya itu demografi. Oke? Oke. Sip. Terakhir, objek formal. Kebalikannya tadi Spasial. spasial. Oke, itu ada beberapa yang salah, ya salah lah. Oke, itu aja. Ya untuk pretest saya maklumin lah yang masih di bawah 70 nggak apa-apa lah, karena kan mungkin lupa gitu ya, nggak apa-apa. Nanti post test harus bagus ya. Oke nggak? Ada post test kan habis ini kan? Ya, ada ya. Kak. Nah, itu tadi minimal 70 ya. Ingat. Oke, sip. Gitu aja. Ada yang mau tanyain? Saya Kak. Enggak? Cukup? Semangat terus belajarnya ya. Si Bayu tadi mau nanya itu, Kak. Apa? Si Bayu Halo, mau nanya. udah Bay. Halo, Ada cek. cek ya boleh. Nanya Kak. Agak pecah Bay. Apa ya? Pecah nggak sih? Di chat aja. Di chat aja Bay. Kayaknya ada masalah di mic-nya deh. Masukkan air atau apa gitu Bay ya. Mic-nya Bay, bukan videonya. Video mah nggak apa-apa Bay. Salah anjir. Bay, kenapa Bay? Udah Kak. Nggak jadi? Bay? Itu, Kak. Di chat. Di chat? Mana chatnya? Kok nggak nemu di saya? Udah ngecek deh? Udah. Nggak nemu di saya. Bentar, saya kayaknya stop share dulu. Mana nggak ada chatnya? Cek. Cek. Ada nggak? Ada, tapi pecah, Bay. Oh. Apa Suara ya? ada, tapi pecah. Itu pakai headset padahal. Iya. Di chat aja, di chat. Ketik. Ntar lagi ya. Bonus demografi. Bonus demografi. Oh. Ya. Kalau ngomongin bonus Oke. Bonus demografi itu artinya kondisi di mana jumlah usia produktif tahu Pak ya? Usia 15 sampai 64 itu banyak banget. Melebihi dari usia muda dan usia tua. Jadi kalau bonus, namanya bonus kan berarti banyak gitu ya. Banyak banget usia produktifnya. Nah, ini potensi bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kerugiannya apa? Ketika bonus demografi tapi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, yang terjadi adalah jumlah pengangguran yang terlalu banyak. Gitu. Indonesia sedang mengalami bonus demografi, ya. Karena kelahiran antara tahun 80-an, 90-an itu kan banyak banget tuh jumlah kelahiran. Sehingga pada saat 2020 mengalami bonus demografi. Gitu. Oke, baik. Ini ada yang mau ikut belajar nih kayaknya. Oke, segitu aja ya hari ini ya. Nanti ada lagi nggak sih? Ada ya? Ya, Kak. Ada, Kak. Bisa dibahas Santai, itu ya. Jam Pembahasan 2:30 ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya jam 2:30 untuk bahas
Thank you semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Iya.